Nama saya Ko Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah mikroprosesor. Di sini saya membuat rangkaian Arduino Basic mengatur kecepatan dan arah putaran dari motor DC. Nah, untuk platform yang saya gunakan yaitu menggunakan Tinkercad. Aplikasi dari Tinkercad ini merupakan aplikasi simulasi berbentuk simulasi untuk mensimulasikan sebuah rangkaian dari Arduino maupun sensor-sensor yang ada dalam Arduino itu sendiri. Sensor-sensor yang dapat dihubungkan dengan Arduino itu sendiri. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, rangkaian mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC seperti ini. Sebelumnya saya sudah merangkainya. Ya, yang pertama yaitu dari ini buat Arduino pin 7 kita hubungkan menuju ke input kedua dari untuk komponen yang saya gunakan yang pertama ada Arduino, kemudian ada motor DC, potensiometer, dan IC L293D. Nah, untuk yang pertama yaitu pin 7 kita hubungkan ke pin input kedua dari IC L293D. Nah, untuk pin ke-8 kita hubungkan menuju ke input pertama, dan untuk pin 9 kita hubungkan menuju ke enable 1 atau 2 dari IC L293D. Nah, untuk motor DC-nya sendiri, terminal pertama kita hubungkan menuju ke output kedua dari IC L293D PWM meter, Kemudian di sini terminal kedua kita hubungkan menuju dari output 1. Nah, untuk potensionya terminal 1 kita hubungkan menuju ground dari board Arduino Viper. Kita hubungkan menuju ke A0. Nah, A0 pin A0, dan untuk terminal 2 kita hubungkan menuju ke sumber power dari Arduino sendiri. Nah, kita menggunakan power sebesar 5 volt. Kemudian untuk ground dari IC L29D kita hubungkan menuju ke ground dari Arduino-nya. Nih. Nah, di sini ada 2 ground, kita hubungkan ke Arduino semua. Nah, untuk power pertama dari IC-nya kita hubungkan ke Arduino juga. Kemudian di sini ada power kedua, kita hubungkan juga dari IC ini Arduino. Kemudian kita langsung saja mulai untuk mengcoding dari ini rangkaiannya. Yang pertama kita int pwm sembilan int pin A 8 7. int potensio nol. int
Oke, simpan. Oke, kemudian di sini langsung masuk ke prosesnya, algoritma awalnya. Awal dari programnya, atau bisa disebut dengan algoritma awal dari programnya itu sendiri. Void setup, pin mode, pin mode 13 sebagai output. Kemudian pin mode tujuh output. Lanjut sini pin mode delapan output. Semikolon jangan lupa, kalau misal akhir dari sebuah pengisian jangan. Oke, jadi di sini langsung ke prosesnya void loop. Nah, kita umpamakan putarannya itu putaran dari motor DC itu sendiri itu ke kanan. Nah, di sini kita misalkan kanan, kemudian lanjut ke simpan data analog. Analog read. Saya simpan data dari potensinya. Kemudian lanjut ke analog write, PWM, simpan data. Kemudian di sini kita kasih delay sebesar 15 second. Nah, ini kan sudah ke kanan, kemudian di sini kita void kiri. Digital write pin A, kita kasih nilai high. Kemudian di sini digital write
pin B. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code dari ini program ininya. Nah, di sini kita menginisialisasikan variabel PWM, pin A, pin B, potensio, dan juga simpan data. Nah, untuk variabel PWM-nya sendiri, yaitu untuk kita menggunakan pin 9. Di sini fungsi dari pin PWM pin ke-9 sini untuk mengatur kecepatan. Kemudian di sini kita menginisialisasikan pin A, pin B. Nah, di sini kita pin A menggunakan pin ke-7 dan pin B menggunakan pin ke-8. Gunanya untuk sebagai selektor arah putaran dari motor DC ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke prosedurnya. Nah, di sini jika pin A bernilai high atau 1 dan pin B bernilai 0, jika pin A bernilai high atau 1, pin B bernilai low atau 0, maka akan berputar ke arah kiri. Dan kemudian jika pin A bernilai low, kemudian di sini pin B bernilai high, maka akan berputar ke arah kanan. Karena di sini inisialisasi awalnya, prosedur awalnya itu kita menggunakan void loop-nya, awal mulanya itu ke kanan, perputarannya itu ke kanan dulu. Nah, kalau misalnya di sini kita diubah ke arah kiri, maka motor DC itu akan berputar ke arah kiri terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke atas. Di sini kita ada variabel potensio. Potensio ini A0, kita menggunakan pin A0, analog 0, gunanya untuk mengatur kecepatan dari motornya. Nah, nanti kita atur nah, kita mengatur selektornya berapa kecepatan dari motor DC-nya. Kemudian di sini ada variabel simpan data, gunanya untuk menyimpan data. Nah, lanjut di sini algoritma awalnya pin mode. Kita menggunakan, di sini saya memilih port 13 sebagai output, port 7 sebagai output, port 8 sebagai output. Lanjut. Nah, kita langsung masuk ke void loop atau proses awal, maksudnya proses dari programnya. Nah, void loop ini ibaratnya akan dilakukan secara berulang-ulang, atau loop prosesnya itu secara berulang-ulang. Nah, kita memilih arah putaran kanan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Ini prosedurnya yang sudah dibuat, void kiri, void kanan. Nah, lanjut di sini kita ada nilai dari analog read. Ini analog read potensio A0. Fungsi dari ini sebagai untuk membaca nilai dari potensionya. Kemudian di sini ada analog write. Analog write ini PWM mengatur kecepatan. Nilai kecepatan dari motor DC akan sesuai dengan besar selektor dari potensionya. Jadi nanti kita
bebas mengaturnya berapa kecepatan yang akan kita gunakan untuk ini memutar motor DC-nya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tugas besar mata kuliah mikroprosesor ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini hanya sebatas simulasi, jadi dalam kehidupan nyata kita tidak tahu berapa kecepatan putaran dari motor DC ini. Ada alatnya tersendiri untuk mengatur kecepatan dari motor DC-nya. Ini hanya untuk perumpamaan saja, kita menggunakan simulasi Tinkercad. Kalian bisa coba langsung dengan hardware-nya. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.